Halo semuanya, dan selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Jujur, saya antusias banget buat bahas topik ini bareng kamu. Kita semua pasti selalu berusaha keras untuk mencapai sesuatu, dan pastinya pengen buat dengan sangat bagus kan? Tapi sayangnya, dari dulu kita sering banget diajarin kalau kegagalan itu adalah musuh kesuksesan. Sesuatu yang sebisa mungkin harus dihindari mati-matian. Tapi, gimana kalau ternyata selama ini pemahaman kita keliru? Di sesi kali ini, kita bakal bongkar bukti nyata bahwa kegagalan itu sama sekali bukan hambatan buat sukses, melainkan sebuah syarat mutlak. Ya, sebuah prasyarat yang benar-benar nggak bisa ditawar. Oke, mari kita langsung masuk ke contoh nyatanya. Coba bayangin, lebih dari 1000 kali. Thomas Edison, salah satu penemu paling brilian dalam sejarah peradaban manusia, nggak langsung nemuin cara bikin cahaya di percobaan pertama, kedua, atau bahkan ke-100. Dia harus ngerasain 1000 kegagalan dulu sebelum akhirnya sukses menyalakan bola lampu itu. Dan ini nggak cuma terjadi di dunia sains. Di dunia olahraga, kita punya Michael Jordan, sosok yang namanya aja udah jadi sinonim dari kata legenda basket. Tapi tahu nggak, dia pernah berdiri di depan papan pengumuman sekolahnya dan ngelihat namanya nggak ada di daftar tim basket SMA. Dia ditolak mentah-mentah. Waktu itu dia dinilai nggak cukup bagus. Terus, mari kita mampir sebentar ke dunia literatur. J.K. Rowling, orang yang nyiptain alam semesta magis yang memikat miliaran orang, naskah awalnya ditolak secara mentah-mentah oleh 12 penerbit berbeda sebelum akhirnya Harry Potter dikasih kesempatan. Bayangin, 12 penolakan sebelum sihir itu beneran terjadi. Nah, sekarang saya mau tanya langsung ke kamu. Pas ngeliat nama-nama besar tadi secara berurutan, Edison, Jordan, Rowling, apa kamu pikir ini murni cuma kebetulan? Apa mereka ini cuma sekedar orang-orang beruntung yang kebetulan pernah lagi apes saja? Atau sebenarnya ada sebuah pola tak kasat mata yang menyatukan setiap pencapaian luar biasa? Jawabannya jelas bukan kebetulan. Ini tuh pola yang sangat sistematis. Yang membawa kita ke bagian pertama, otak belajar dari kesalahan. Tunggu dulu, neurologi? Yap. Kamu mungkin mikir, ini mah cuma kata-kata motivasi klise, tapi mari kita ubah obrolan kita ini ke ranah sains. Apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita pas kita gagal? Gini, waktu kamu ngelakuin sesuatu dengan benar dari awal, otakmu tuh santai, nggak perlu kerja keras. Tapi pas kamu gagal, ada semacam ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ini memicu lonjakan dopamin. Bukan karena kamu lagi happy, tapi karena otak ngasih sinyal darurat. Hei, ada yang salah nih, perbaiki sekarang. Nah, ada area spesifik di otak kita bernama anterior cingulate cortex yang langsung nyala terang. Dia nganalisis kesalahan itu dan ngebentuk koneksi saraf baru. Makanya, memori soal kegagalan itu terukir jauh lebih dalam di otak kita dibanding keberhasilan yang biasa-biasa aja. Dan ini dia poin krusialnya, ada di perbandingan 1:10. Riset dari MIT membuktikan sebuah fakta yang gila banget. Otak manusia itu secara fisik belajar lebih banyak dari sekali lagi ya, cuma dari 1 kegagalan dibandingkan dari 10 keberhasilan yang terjadi berturut-turut. Jadi kegagalan itu bukan sinyal buat berhenti, teman-teman. Itu adalah tanda kalau otakmu lagi dalam mode pembelajaran yang paling maksimal. Masuk ke bagian kedua, membangun otot resiliensi. Proses neurologis yang super intens tadi pada akhirnya ngebentuk sebuah fondasi mental yang kita sebut dengan resiliensi atau daya lenting. Coba kita bandingin 2 tipe orang sukses nih. Yang pertama, suksesnya instan, nggak pernah ngerasain gagal. Kelihatannya enak ya, tapi dia belum teruji. Pas badai krisis datang, dia rapuh karena nggak punya insting buat bangkit. Nah, orang yang kedua, dia sukses setelah hancur berkali-kali. Orang ini udah hafal jalurnya. Dia tahu persis kalau rasa sakit gara-gara gagal itu cuma sementara. Resiliensi itu ibarat otot, dan satu-satunya cara buat gedein otot adalah dengan ngasih beban yang berat. Dan kegagalan adalah beban itu. Kita lanjut ke bagian ketiga, kegagalan sebagai data, bukan vonis. Kebanyakan orang ngelihat kegagalan itu layaknya sebuah vonis mati. Waktu mereka gagal, mereka langsung ngerasa itu jadi bukti valid kalau mereka itu nggak cukup baik, nggak pinter, atau nggak berbakat. Tapi orang-orang hebat menggeser cara pandang itu. Mereka ngelihat kegagalan semata-mata sebagai data. Bisnis yang bangkrut, hubungan yang kandas, atau presentasi yang berantakan, itu semua bukan vonis buat hidupmu. Itu adalah riset lapangan yang super berharga, yang ngasih tahu kamu variabel spesifik mana yang harus diubah di percobaan selanjutnya. Balik lagi ke Thomas Edison deh, buat ngeliat gimana mindset ini diterapin. Kutipan legendarisnya ini tuh bukan sekedar pembelaan diri karena gengsi loh. Waktu dia bilang dia cuma nemuin 1000 cara yang nggak berhasil, dia lagi benar-benar mendemonstrasikan secara literal gimana dia memperlakukan kegagalan sebagai pengumpulan data. Setiap bola lampu yang meledak atau redup, itu adalah data baru yang ngebawa dia selangkah lebih dekat ke racikan material yang tepat.
Bagian keempat, kegagalan sebagai sumber inovasi. Kalau kita gabungin respons neurologis otak kita tadi sama mindset kegagalan adalah data, wah, kita bakal dapat katalis paling ampuh untuk sebuah inovasi. Banyak banget inovasi dunia yang lahir dari sebuah kesalahan monumental yang kemudian dianalisis. Contohnya penisilin, antibiotik yang udah nyelamatin ratusan juta nyawa. Itu ditemuin dari eksperimen gagal di mana cawan Petrinya kena jamur. Si Alexander Fleming nggak buang itu, dia malah neliti jamurnya. Terus post-it notes yang sering nempel di mejamu, itu hasil percobaan gagal bikin lem super kuat, yang ironisnya malah ngasilin lem yang lemah. Ada lagi Velcro, yang terinspirasi dari gangguan sepele waktu seorang insinyur ngeliat biji tanaman nempel kuat di bajunya sehabis jalan-jalan. Inovasi itu muncul waktu kita berani gagal, ngamatin sisa-sisa kegagalannya, dan nanya ke diri sendiri, menarik, kenapa ini bisa terjadi ya? Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, mengubah kegagalan menjadi bahan bakar. Oke, tahu semua teori dan fakta keren ini secara intelektual emang bagus. Tapi sadar nggak sih, itu nggak bakal tiba-tiba bikin rasa sakit pas ditolak jadi hilang gitu aja. Terus prakteknya gimana dong? Nih ada 4 langkah krusial buat ngubah rasa kecewa jadi bahan bakar. Pertama, pisahkan identitasmu dari peristiwanya. Ngomong saya gagal itu dampaknya beda banget sama ngomong saya adalah produk gagal. Kegagalan itu cuma event atau peristiwa, bukan definisimu sebagai manusia. Kedua, lakuin review, bukan meratap. Coba evaluasi apa yang salah dan apa yang bisa diperbaiki. Ketiga, rayakan keberanianmu. Serius, banyak banget orang yang nggak pernah gagal semata-mata karena mereka nggak punya nyali buat mencoba. Dan yang keempat, ini penting banget, ingat kalau kegagalan itu adalah bukti paling nyata kalau kamu lagi menantang dirimu sendiri. Kalau saat ini hidupmu berjalan tanpa kegagalan sama sekali, jangan-jangan kamu mainnya terlalu aman. Kamu nggak lagi berkembang. Sebagai penutup ulasan kita, Winston Churchill pernah merangkum ini semua dengan sangat cantik. Katanya, sukses bukanlah soal gimana kita menghindari kegagalan, tapi kemampuan buat terus berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan lainnya tanpa kehilangan antusiasme sedikit pun. Setiap kali kamu jatuh dan ngebikin keputusan buat bangkit lagi, sebenarnya kamu tuh lagi ngukir versi dirimu yang jauh lebih tangguh, lebih cerdas, dan pastinya lebih bijak. Sebuah versi diri yang mustahil ada kalau kamu selalu kabur dari kegagalan. Jadi ingat ya, kegagalan itu bukan lawan dari kesuksesan. Dia adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan dari proses kesuksesan itu sendiri. Makanya sebelum kita selesai, saya mau ninggalin kamu sama satu pertanyaan yang saya harap bisa memicu sedikit nostalgia dan rasa bangga di hati kamu. Coba ingat-ingat lagi perjalananmu selama ini. Dari semua momen di mana kamu pernah terjatuh, kegagalan spesifik mana sih yang sebenarnya ngasih kamu pelajaran terbesar dan akhirnya ngebentuk kamu jadi sosok yang sekarang? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di ulasan materi kita berikutnya dan pastinya teruslah berani untuk gagal.